Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembahasan analisis transaksi siklus akuntansi perusahaan jasa, mudah, interaktif, smart, dan menyenangkan. Itulah slogan kita dalam pembelajaran akuntansi kali ini. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan uh, belajar sama-sama bagaimana kita bisa melakukan analisis transaksi ke dalam jurnal umum. Ya. Tentu kita sama-sama perlu pahami bahwa keterampilan dalam melakukan analisis transaksi merupakan modal utama bagi seorang akunting, ya, agar bisa menyelesaikan semua tugas-tugasnya. Begitu juga dengan mahasiswa, ya, dengan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan akuntansi, ya. Keterampilan berpikir analisis ini, ya, harus mereka sudah miliki, ya, sedini mungkin. Bagaimana caranya? Ya tentunya melalui pelatihan, ya, pelatihan yang maksimal. Agar kita bisa melakukan analisis transaksi, ya, tentunya kita harus benar-benar memahami, ya, posisi dari masing-masing akun. Apakah suatu akun tersebut bertambah di debit atau bertambah di kredit. Nah, itu yang perlu kita sama-sama pahami, ya. Karena masing-masing akun, ya, sudah memiliki pos tersendiri, ya. Seperti aktiva, utang, modal, itu adalah kelompok akun yang masuk pada neraca, ya. Sedangkan akun pripe, pendapatan, dan beban itu masuk pada akun laporan laba rugi atau tidak sampai pada masuk pada akun neraca. Nah, hal-hal itu, ya, itu harus sedini mungkin kita harus sudah menghafalnya di luar kepala. Nah, sebagai contoh pada kasus ini, ya, pada kasus ini saya sudah membuat aplikasi untuk memudahkan kita bagaimana untuk melakukan analisis. Nah, tampilan ini, ya, saya buat sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, siswa untuk belajar akuntansi dengan mudah. Yang harapannya, ya, dengan belajar akuntansi yang terintegrasi dengan media pembelajaran interaktif seperti ini, pemahaman, ya, minat dan motivasi untuk belajar akuntansi semakin meningkat. Yang mana selama ini kita sudah tahu, ya, terbentuk stigma negatif, ya, di dalam pembelajaran akuntansi, ya. Stigma negatif yang saya maksudkan itu ialah, ya, tidak jarang, ya, mahasiswa ataupun siswa di tingkat SMA itu cepat bosan, ya, karena selalu dihadapkan pada tugas-tugas analisis. Untuk menjawab kegelisahan itu, ya, maka pada pertemuan ini kita sama-sama belajar bagaimana melakukan analisis transaksi usaha yang baik. Nah, silahkan diperhatikan bersama-sama. Transaksi yang pertama yaitu tanggal 1 Juli. Ini kita bentuk soal cerita, ya. Mr. Wahyu menyetor aktiva berikut sebagai modal awal perusahaan. Kas 10 juta, piutang usaha 1.500.000, perlengkapan 1 juta, dan peralatan kantor 800.000. Ya.
akibat dari transaksi ini ya tentunya akan memiliki pengaruh terhadap keuangan perusahaan. Untuk menyelesaikan tugas ini, maka di dalam kolom ini ya saya sudah membuat kolom ya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing permintaan dari transaksi ini. Ya. Misalkan pada kasus ini, ya, pada saat Mr. Wahyu ya menyetor Aktiva, yang berpengaruh itu apa? Ya. Yang berpengaruh itu apa? Ya. Yang bertambah itu apa? Dan berkurang itu apa? Nah, sekarang Mr. Wahyu menyetor, ya, Mr. Wahyu menyetor Aktiva berupa kas. Otomatis ya kas itu bertambah pada sisi debit dan berkurang pada sisi kredit. Tapi kasus ini dia tidak berkurang ya. Nah, terus selanjutnya ya piutang usaha tentunya juga bertambah pada sisi debit. Perlengkapan kantor juga bertambah di sisi debit dan peralatan kantor juga bertambah di sisi debit. Kenapa semuanya ini akun-akun yang saya sebutkan tadi itu bertambah pada sisi debit semua? Karena kas piutang usaha, perlengkapan kantor, dan peralatan kantor ini merupakan kelompok Aktiva, yang mana Aktiva itu bertambah pada sisi debit, berkurang pada sisi kredit dengan saldo normal debit. Nah, untuk lebih memudahkan ya, silahkan diklik ya pada kolom analisis, pada kolom tanda tanya ini silahkan kita cukup mengklik ya transaksi yang keberapa ini, transaksi nomor 1 ya. Nah, maka deskripsi analisis akan muncul secara otomatis. Nah, pada kasus yang berbeda ya mungkin ada di antara teman-teman nanti yang mendownload ini ya bingung ya. Misalkan dia masukkan nomor transaksi 21 misalnya. Ya. Nah, nomor 2 ini tetap berubah ya. Ini dia transaksi nomor 1 ya. Maka yang kedua adalah berdasarkan transaksi ini, maka Aktiva perusahaan berupa kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, dan peralatan kantor bertambah pada sisi debit masing-masing sebesar 10 juta, 1 juta 100.000, 1 juta, dan 800.000. Di samping itu, pada sisi kredit, modal Mr. Wahyu juga bertambah. Nah, kita masuk pada kolom ini ya. Nama akun, kode ya, kita masukkan kode kas itu berapa. Untuk mengecek ya silahkan diklik tombol ini ya, tombol yang telah disediakan ini yaitu kas. Nah, maka kas dengan kode 111 akan muncul secara otomatis. Sekarang kita tulis berapa kas, dia bertambah pada sisi duit 10 juta. 10 juta. Terus apa lagi yang bertambah? Ada piutang usaha. Nah, piutang usaha kira-kira berapa ya piutang usaha itu? Piutang usaha kode akunnya adalah 112. 112 ya, piutang usaha dia bertambah sebesar 1.500.000. Kurang 01 1.500.000. Dan apalagi yang bertambah? Ada perlengkapan kantor sebesar 1 juta. Perlengkapan kantor kita cek ya, perlengkapan kantor 113. Perlengkapan kantor 1 juta.
apalagi yang bertambah peralatan kantor sebesar 800.000. Nah, ini adalah jumlah totalnya ya. Total ya debit bertambah sebesar 13.300.000. Ingat, dalam persamaan akuntansi, aktiva sama dengan modal. Jadi ketika aktiva bertambah sebesar 13.300.000, maka modal juga bertambah ya. Modal bertambah ya. Modal Mr. Wahyu bertambah sebesar 13.300.000. 13.300.000. Maka pada sisi debit dan sisi kredit harus seimbang sehingga muncul keterangan balance ya. Balance itu benar. Oke, benar. Berarti analisis kita pada sesi ini adalah benar ya, sebesar 13.300.000. Sekiranya kita melakukan kesalahan, misalkan kekurangan 01, maka keterangannya akan keluar secara otomatis, yaitu salah. Pahami transaksi. Pahami transaksi maksudnya di sini ialah ya proses pencatatan ini ya. Jika memang di sini 13.300.000 sedangkan di sini 1.330.000, jelas berbeda, jauh perbedaannya ya. Kehilangan 1 nol ya di dalam pencatatan akuntansi akan berakibat fatal pada tugas-tugas berikutnya. Seperti itu bagaimana cara kita melakukan analisis transaksi ya. Kita lanjutkan ya pada transaksi yang kedua. Next. Transaksi yang kedua, dibayar sewa untuk 3 bulan sebesar 3 juta ya, pada tanggal 1 Juli nih. Pada tanggal 1 Juli dibayar sewa untuk 3 bulan sebesar 3 juta. Nah, untuk melakukan analisis ya, kita langsung bisa mengklik ya nomor transaksi bersangkutan. Nah, maka ya deskripsi analisis akan muncul secara otomatis ya. Bagaimana pengaruhnya? Maka kita bisa pahami dari deskripsi ini. Berdasarkan transaksi di atas, transaksi ini disebut transaksi intern karena hanya mempengaruhi komposisi dari aktiva, di mana aktiva perusahaan berupa sewa dibayar di muka bertambah pada sisi debit sebesar 3 juta. Di samping itu, pada sisi kredit, aktiva berupa kas berkurang juga sebesar 3 juta. Ya. Saya ulangi. Transaksi tanggal 1 Juli ini ya, yang mana transaksinya ialah Mr. Wahyu membayar sewa ruangan ya, sewa dibayar di muka ya, sebesar 3 juta. Kenapa dikatakan sewa dibayar di muka? Karena ya, barang atau ruangan yang disewa itu kan belum dipakai, tapi pembayarannya di depan. Itu yang disebut sebagai sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka merupakan anggota dari aktiva. Begitu juga kas. Ya, kenapa kas yang berkurang? Karena kas merupakan harta perusahaan yang paling liquid, yang paling cepat ditukar, yang paling cepat ya, karena kas itu berupa uang tunai ya, maka dia lebih cepat digunakan untuk menyelesaikan sebuah transaksi. Itu maksud dari liquid. Nah, apa-apa yang berkurang di sini ya, jika memang kita masih belum menghafal kode akun, kita bisa mengklik daftar nama akun ya, sewa dibayar muka dengan kode akun 114. Kita kembali ke transaksi yang kedua ya, kita kembali ke sini, maka kita klik kode akunnya 114, sewa dibayar di muka, bertambah pada sisi debit sebesar 3 juta. Ya. Salah pahami transaksi ya, karena memang pada sisi kredit kita belum isi. Apa yang berkurang di sini pada sisi kredit? Yaitu kas sebesar 3 juta. Nah,
inilah sekelumit tentang bagaimana cara kita melakukan analisis transaksi. Ya. Yang selanjutnya silahkan ya teman-teman semua, ya adik-adik mahasiswa untuk melanjutkannya ya dengan menggunakan yang intinya adalah ketika adik-adik semua ya ingin ya membaca deskripsi secara langsung, silahkan tinggal dimasukkan nomor akunnya ya, nomor 3. Ini dia deskripsinya. Baik, ya, dengan kehadiran media interaktif ini akan mempermudah kita semua untuk lebih mudah dalam belajar akuntansi, khususnya dalam analisis transaksi. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada pembahasan akuntansi yang lebih menarik, mudah, smart, dan menyenangkan.